Halo semuanya, kenalkan nama saya Olive. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Kita akan mulai dari prinsip dasarnya, lalu melihat bagaimana hal ini dilakukan secara elektronik menggunakan ADC dan DAC, serta penjelasan matematis di baliknya. Oke, jadi bagian yang pertama, yaitu prinsip sampling dan rekonstruksi sinyal. Pertama, mari kita bahas tentang prinsip samplingnya. Bayangkan jika kita memiliki sebuah sinyal analog, seperti gelombang sinus ini. Sinyal analog adalah sinyal yang kontinu, artinya ia memiliki nilai di setiap titik waktu. Namun untuk memproses sinyal analog di perangkat digital, kita perlu mengubahnya menjadi bentuk diskrit. Disinilah konsep sampel muncul. Sampel adalah nilai sinyal yang diambil pada titik-titik waktu tertentu. Misalnya jika kita memiliki sinyal suara, sampel adalah nilai amplitudo suara yang diukur pada interval waktu tertentu, seperti setiap 1 milidetik. Proses pengambilan sampel ini disebut juga dengan sampling. Jadi sampling adalah kegiatan mengambil sampel-sampel dari sinyal analog pada interval waktu tertentu. Misalnya jika kita mengambil sampel setiap T detik, maka hasilnya adalah sinyal diskrit yang hanya memiliki nilai pada titik-titik waktu tertentu tersebut. Nah, di sini ada aturan penting yang harus kita ikuti saat melakukan sampling, yaitu prinsip Nyquist-Shannon. Prinsip ini menyatakan bahwa frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali frekuensi tertinggi sinyal yang akan mempengaruhi waktu pengambilan sampel atau nilai TS. Dengan TS-nya ini adalah periode sampling, yang rumusnya itu tertera pada slide. Nah, jika frekuensi sampel ini lebih kecil, itu dari 2 kali frekuensi tertinggi sinyal, maka akan terjadi aliasing, di mana sinyal hasil sampling tidak bisa merepresentasikan sinyal asli dengan benar. Setelah sinyal disampling, kita bisa melakukan rekonstruksi untuk mengubah sinyal diskrit kembali menjadi sinyal analog. Proses ini melibatkan yang namanya interpolasi, yaitu aktivitas menghubungkan titik-titik sampel untuk membentuk sinyal kontinu atau proses konversi sinyal digital ke analog. Selanjutnya, kita akan bahas rekonstruksi menggunakan transformasi Fourier, yaitu alat matematika untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga kita bisa menganalisis komponen frekuensi yang membentuk sinyal tersebut. Oke, selanjutnya adalah tentang implementasi elektronik dengan ADC dan DAC. Nah, secara elektronik, proses sampling dan rekonstruksi dilakukan menggunakan 2 komponen utama, yaitu ADC dan DAC. Mari kita bahas dulu ADC atau Analog to Digital Converter. Di sini ADC bekerja dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada sampling, itu sinyal analog di sampling pada interval waktu tertentu. Misalnya jika kita merekam suara dengan frekuensi sampling sebesar 44,1 kHz, maka setiap detiknya diambil 44.100 sampel. Kemudian yang kedua adalah quantization. Jadi setelah sinyalnya disampling, langkah selanjutnya ini adalah quantization, di mana ini adalah proses membulatkan nilai amplitudo sinyal ke level-level tertentu. Jumlah level ini ditentukan oleh yang namanya bit depth. Nah, jadi misalkan nih ya, kita menggunakan ADC 8 bit, maka amplitudo sinyal akan dibulatkan ke 256 level yang berbeda. Kenapa 256? Karena matematikanya itu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Artinya ada 256 nilai diskrit yang bisa digunakan untuk merepresentasikan amplitudo sinyalnya tersebut. Habis itu ada tahap selanjutnya itu encoding, gitu, yaitu nilai-nilai diskrit ini nanti akan diubah menjadi bentuk digital melalui proses encoding ini. Biasanya encoding dilakukan dalam bentuk biner. Misalnya jika level quantization-nya adalah 128, itu kalau misalnya dikaitkan dengan contoh sebelumnya itu salah satu level dari 256 level yang ada tadi, kan nilai ini nanti akan di-encode gitu sebagai 10000000 seperti itu dalam biner. Proses encoding ini memungkinkan sinyal disimpan atau diproses oleh perangkat digital. Oke, selanjutnya. Sebaliknya, jadi DAC atau Digital to Analog Converter ini mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Prosesnya adalah yang pertama ada decoding, yaitu sinyal digital diubah kembali menjadi nilai-nilai diskrit.
Nah, misalnya kode binernya yaitu 1000000 kayak gitu. Nah, diubah kembali menjadi level quantization 128. Lalu yang kedua ada rekonstruksi, di mana nilai-nilai diskrit ini dihubungkan untuk membentuk sinyal analog yang kontinu. Ini dilakukan dengan interpolasi, gitu ya. Misalnya menggunakan transformasi Fourier ini. Jadi ADC dan juga DAC itu digunakan dalam banyak perangkat elektronik seperti smartphone, audio player, dan juga sistem komunikasi. Misalnya saat kalian merekam suara menggunakan mikrofon, maka ADC mengubah suara analog menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh komputer. Saat memutar musik, DAC mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog yang dikirim ke speaker. Jadi seperti itu kalau di kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya ini untuk penjelasan matematis. Jadi secara matematis, sinyal analog bisa direpresentasikan sebagai fungsi waktu. Misalnya, di sini ada sinyal sinusoidal, itu ditulisnya dengan persamaan xt sama dengan A sin 2pi ft. Kayak gitu, di mana A adalah amplitudo, F-nya adalah frekuensi, dan T adalah waktu. Kemudian untuk proses sampling tadi itu kan menghasilkan sinyal diskrit yang bisa ditulis dalam bentuk xn sama dengan x dari nt seperti itu, di mana ts di sini adalah interval sampling dan n adalah indeks sampelnya. Lalu untuk proses quantization itu bisa mengubah nilai amplitudo kontinu xn menjadi nilai diskrit. Ini bisa ditulis sebagai xqn sama dengan q besar kali xn. Kayak gitu, di mana Q adalah fungsi pembulatan ke level quantization terdekat. Misalnya jika rentang amplitudonya itu adalah dari min 1 hingga 1, dan kita menggunakan 3 bit quantization, maka level quantization-nya adalah dari min 1, minus 0,75, minus 0,5, dan seterusnya itu sampai 1 sesuai dengan rentang tadi. Nah, rekonstruksi sinyal juga dilakukan dengan mengubah spektrum frekuensi sinyal diskrit kembali ke domain waktu menggunakan transformasi Fourier balik. Rumusnya itu seperti yang tertera pada slide. Terima kasih sudah menonton.